Bunga harum mekar sekuntum, buah tomat terlihat harum. Kami ucapkan salam untuk antum-antum, semua sehat dan selalu senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, seluruh peserta MTQ, apa kabar, sehat? Sehat. Serta hadirin saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tiada kata yang lebih pantas kita aturkan melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga di era disrupsi informasi ini kita masih dibimbing untuk menjaga lisan dan jari kita. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari semua kita bersalawat ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. hadirin yang berbahagia. Hari ini dunia berada dalam genggaman. Jarak yang jauh terasa dekat, yang sepi menjadi ramai. Semua berkat keajaiban teknologi bernama media sosial. Namun sayang, seribu kali sayang, di balik kemudahannya, medsos seringkali menjadi ladang fitnah, panggung kesombongan, dan rimba caci maki. Hadirin, mari kita renungkan sejenak. Apa yang pertama kali kita cari ketika kelopak mata terbuka di pagi hari? Bukan doa tanda syukur, melainkan handphone, betul? Betul. Kita terjebak dalam pusaran scrolling tanpa arah, membaca tanpa menyaring, dan berkomentar tanpa berpikir. Inilah fajar era postur. Ketika emosi mengalahkan logika, ketika hoax dipoles sehingga lebih berkilau daripada fakta, dan ketika jari lebih cepat daripada akal sehat. Satu klik dari kita hari ini bisa menjadi tiket menuju kemenangan bangsa atau
syarah? Syarah seni kita buka. Artinya hidup kita harus kembali kepada Al-Quran. Maka di tengah badai digital ini, Al-Quran hadir sebagai kompas kehidupan. Al-Quran bukan sekadar dibaca, tetapi menjadi cahaya penuntun jiwa. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sebelum percaya, diam sebelum berkata, dan kembali kepada Allah sebelum dunia menyesatkan arah kita. Mari kita langitkan doa, memohon agar Al-Quran merasuki sukma dan merahmati langkah kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa turufan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Ke pasar baru membeli pepaya, Cakep. singgah sebentar ke gunung payung. Cakep. Bijaklah kita di dunia maya, jaga akhlak dan tetap tabayun. Hadir pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Akhlak Bermedia Sosial dengan Strategi Triple T. Berlandaskan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari goda syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini tidak turun tanpa sebab. Seorang sahabat bernama Al-Walid bin Uqbah datang membawa berita dan hampir memicu konflik. Namun
Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima informasi, agar setiap berita tidak langsung dipercaya, tidak langsung disebarkan, tetapi diteliti terlebih dahulu. Dan ayat ini sebagai penyelamat moralitas bangsa di dunia digital. Oleh karena itu, kami tawarkan dengan strategi Triple T. T yang pertama adalah tabayun. Allah tidak meminta kita langsung percaya. Allah meminta kita untuk meneliti. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam memberikan sebuah peringatan emas yang berbunyi sebagai berikut. Al-adalatu fi qabulil akhbari wa idha'atiha babun azim minal ghalati wan nadami. Tergesa-gesa dalam menerima dan menyebarkan berita adalah pintu besar dari yang kesalahan dan kesalahan. Dan hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Cepat membaca, cepat percaya. Bahkan lebih cepat menyebarkannya. Hari ini hoax tidak menyebar karena banyaknya berita, tetapi karena banyaknya yang menyebarkan. Maka saling sebelum sharing, teliti sebelum percaya. Islam mewajibkan kita untuk cek and recheck. Sebelum jempol beraksi, pastikan data valid, sumber terpercaya, dan isi tidak provokatif. Karena satu informasi yang salah adalah racun bagi persatuan. Nauzubillahi min dzalik. Dewan Hakim yang wajahnya berseri-seri, seluruh hadirin Mantap, yang ya. insya Allah dirahmati Ilahi. Yang kedua adalah tasyahud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era ini, lisan kita bermigrasi ke ujung jemari. Kita tidak takut menghujat karena tidak berhadapan muka. Padahal setiap karakter yang kita ketik akan dihisab di pengadilan akhirat nanti. Mayal fizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satupun kata yang diucapkan, melainkan ada yang mencatat. Satu kalimat bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Satu komentar bisa menghancurkan kepercayaan diri. Bahkan satu ungkapan bisa menjadi awal perusahaan bangsa. Luka fisik bisa sembuh dalam hitungan hari, tetapi luka karena kata-kata bisa bersarang sampai mati. Hadirin, disinilah makna tasyahud. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah cara kita untuk menjaga marwah dan hati sesama manusia. Tidak semua harus ditanggapi, tidak semua harus dikomentari. Berpikir sebelum berbicara dan diam ketika tak membawa manfaat. T yang ketiga adalah takarrub. Tanda hakikat Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk scrolling tanpa arah? Berapa banyak energi yang kita habiskan untuk hal yang tidak membawa berkah? Hadirin, jangan sampai hidup kita habis untuk mengurusi hidup orang lain di media sosial, sementara hidup kita sendiri berantakan. Kita sibuk update status, tapi lupa update iman.
Yang terhormat Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, seluruh peserta MTQ, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Kesimpulan dari syair yang telah kami sampaikan adalah, di era digital ini kita harus bijak bermedia sosial. Jangan sampai tangan kita lebih cepat daripada pikiran. Jangan sampai emosi mengalahkan nurani. Dan jangan sampai media sosial menjadi tempat kita kehilangan jati diri. Waktu kita terus berjalan, setiap detik yang terbuang karena kesia-siaan di media sosial adalah kerugian yang nyata. Selaras dengan sebuah lagu yang berjudul Demi Masa. Demi masa, gunakan jempolmu demi kebaikan. Berdakwalah dengan tabayun, tak sombong dan tak hormat. Demi masa, gunakan jempolmu demi kebaikan. Berdakwalah dengan tabayun, tak sombong dan tak hormat. Hadirin, marilah kita jadikan triple T sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Dengan tabayun, saling sebelum sharing. Dengan tasawuf, berpikir sebelum berkomentar. Dan dengan takarruf, dekatkan diri kepada Allah, tinggalkan yang sia-sia. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Sebagai sarana dakwah, bukan tempat menyebar fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membimbing langkah kita, menjaga lisan kita, dan menjadikan kita hamba yang bijak dalam setiap perbuatan dan perkataan. Jika kita bisa menjaga diri kita hari ini, maka kita telah menjaga diri kita. Jika kita telah menjaga diri kita, maka kita telah menjaga negeri kita. Itulah komitmen kita bersama dalam media sosial. Sebagai tanda kasih, terimalah pantun penutup dari kami. Ketujuh dan lebih lagi. Cakep. Yup. Singgah sebentar di rumah Pak Bupati. Cakep. Triple T adalah suatu dikunci. Berharap kita menunjukkan hati. Senyum Mai juri ya. Woo, mantap. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi